Bismillah, Assalamualaikum, halo semuanya. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas materi tentang text mining with machine learning and Python. Oke, kita langsung saja bahwa kita lihat kondisi sekarang. A minute on the internet in 2019. Jadi di tahun 2019 kita lihat dalam 1 menit di internet itu apa yang terjadi. Ternyata ada 1 million login di Facebook, ada 4,5 million video ditonton, kemudian macam-macam banyak sekali, terutama data-data ini ya terjadi di sosial media ya. Ada Messenger juga, kemudian ada Instagram, ada Google dan seterusnya. Nah, ini datanya kita lihat masif sekali, banyak sekali, dan inilah potret keseharian kita manusia di dunia ya. Jadi estimated data created on the internet on 1 minute, ini 1 menit yang terjadi di dunia seperti ini, banyak sekali. Kemudian kita lihat today's real world data real di dunia saat ini ya, macam-macam. Ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya image, ada yang bentuknya video, dan ada yang bentuknya sound, macam-macam. Nah, sebelum ke sini, kenapa di sini saya langsung teks data gitu ya. Dari today's real world data ini, tentunya kita bisa lihat bahwa keseharian kita sangat banyak berurusan dengan teks. Meskipun ya terkadang kita juga menambahkan image, kemudian saling berkirim video, saling berkirim suara satu sama lain. Akan tetapi mayoritas data yang kita dapati di internet itu bentuknya adalah teks. Contoh saja kita query ke Google, input kita teks. Kemudian output yang didapat dari hasil query kita juga bentuknya teks. Kemudian kita posting Instagram, selain image, biasanya kita berikan caption, itu bentuknya teks. Kemudian juga di Facebook misalnya kita posting juga teks. Meskipun kadang-kadang kita juga posting video, kemudian ada sound juga, tapi captionnya adalah bentuknya teks. Lalu juga di data messenger kita, di WhatsApp mungkin, atau mungkin Line, Telegram, itu mayoritas data kita bentuknya adalah teks. Nah, ini tadi saya ceritakan, di teks data itu macamnya berasalnya dari mana? Ada yang dari sosial media, internet articles, online news, reviews, messages, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, would those be beneficial? Kita mulai mikir nih, data itu semua memberikan manfaat nggak sih gitu? Memberikan keuntungan tidak sih gitu? Ya, tentunya kita bisa lihat dari dua sisi. Ada data-data yang bermanfaat, ada data-data yang tidak bermanfaat. Maka untuk mendapatkan suatu insight atau knowledge, ya, maka solusinya adalah text mining. Kita perlu menambang data teks yang kita miliki sehingga kita peroleh sesuatu yang memberikan insight, memberikan knowledge dan manfaat untuk orang banyak. Nah, apa itu text mining? The phrase text mining ini saya ambil dari artikel sebuah paper ya, di tahun 2002 miliknya Sebastiani. Jadi the phrase text mining is generally used to denote any system that analyzes large quantities of natural language text and detects lexical linguistic usage patterns in an attempt to extract probably useful, although only probably correct information. Intinya si text mining ini digunakan untuk ya merefer pada sistem apapun yang itu sistemnya adalah melakukan analisis terhadap sejumlah besar data teks dalam bahasa alami atau natural language. Kemudian dari situ juga dilakukan pendeteksian pola, penggunaan leksikal, dan penggunaan linguistik dalam upaya mengekstraksi informasi yang mungkin berguna. Dimungkinkan informasi itu diharapkan memiliki guna atau memiliki manfaat. Nah, secara umum text mining proses ini seperti ini. Ya. Kita lakukan pengambilan data, kemudian data itu tentunya sangat kotor ya. Maka di awal biasanya dilakukan adalah text pre-processing. Di mana di text pre-processing ini kita membuang hal-hal yang sifatnya dikatakan noise atau mengganggu di situ yang tidak bermanfaat. Misalnya juga kalau saya beri contoh adalah tanda baca mungkin di sisi lain tidak bermanfaat, tapi di sisi lain juga mungkin ada manfaatnya. Kemudian juga kata-kata yang tidak penting, yang tidak merepresentasikan apa itu konten dari teks yang kita sedang analisis. Ini di awal dilakukan text pre-processing untuk menghilangkan noise, menghilangkan hal-hal yang tidak penting dari teks. Lalu yang kedua adalah kita transformasi. Ada text transformation. Ya.
kita ketahui bahwa di dalam data teks itu banyak bentuk sekali kata-kata yang tidak baku. Banyak di situ ada kata-kata yang slang gitu ya dan seterusnya, maka dilakukan text transformation. Ini sebenarnya juga ada yang menggabungkan sih antara text transformation ini di dalam text preprocessing. Ya. Kemudian di text transformation ini kita juga melakukan transformasi teks ke dalam bentuk numerik ya. Karena di dalam proses nanti machine learning itu si komputer itu tidak bisa mengenali teks secara langsung, tapi kita harus transformasi ke dalam bentuk angka. Nanti ada istilah namanya one hot encoding, kemudian ada word embedding dan seterusnya di situ. Kemudian ada term weighting dan seterusnya di situ. Ya, kita transformasi teks itu ke dalam bentuk angka yang merepresentasikan teks tersebut. Kemudian ada feature selection. Dari teks itu gimana caranya kita memilih fitur yang merepresentasikan atau yang sangat kita butuhkan dari inti teksnya. Misalnya ada fitur fitur kedudukan kata, misalnya apakah kata ini subjek, predikat, objek, atau mungkin tag post tag ya, part of speech tag itu juga kita bisa lakukan. Misalnya di situ kita perlu mengenali apakah ini kata benda atau kata kerja dan sebagainya. Kemudian setelah feature selection kita lakukan data mining. Nah, di sini adalah proses training atau proses pelatihan bagaimana kita mengenali pola-pola dari data teks yang sudah kita preproses, ditransformasikan dan kita pilih fiturnya. Kemudian di sini biasanya diterapkan metode-metode machine learning. Nanti kita akan bahas apa itu metode machine learning atau algoritma machine learning yang kita bisa pakai di proses data mining. Setelah itu hasilnya kita evaluasi sebagaimana proses yang sudah dilakukan tadi. Kita pengen tahu nih seberapa bagus sih model yang sudah kita hasilkan atau performa algoritma dari yang kita pilih yang sudah kita terapkan di sini, seberapa bagus kita evaluasi. Lalu yang terakhir adalah data yang sudah teruji dengan baik, maka kita terapkan bisa ke dalam bentuk aplikasi dan sebagainya. Oke, ini sekilas. Oke, text mining atau natural language processing ini banyak sekali yang menanyakan bedanya apa sih gitu ya. Kalau kita lihat di sini text mining itu berada di tengah dan dia membutuhkan atau sangat berkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Ya, di dalam text mining itu data yang kita gunakan adalah data teks. Sehingga dalam hal ini kita membutuhkan pengetahuan mengenai pengolahan bahasa alami. Ya, jadi di dalam text mining itu kita menggunakan ilmu-ilmu natural language processing karena kita akan memproses bahasa alami di sini. Dan juga di text mining ini berhubungan juga dengan information retrieval, with mining, concept extraction, ada information extraction, ada data mining, AI and machine learning dan seterusnya. Ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, ini beberapa area dari text mining yang saya ambil dari Dataflare. Ada information extraction, kemudian ada natural language processing, ada data mining, dan information retrieval.